pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agung. Biasanya dipanggil Agung. Kalian bisa memanggilnya Pak atau Pak, terserah. Saya di sini mengajar fotografi ya. Khususnya kelas 11. Kalian sudah ada yang pernah ikut lomba fotografi? Atau mungkin punya prestasi di fotografi? Oke, belum ya. Nanti saya akan memberikan kalian teknik-teknik pengambilan gambar yang baik. Nanti harapannya kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Terus kalian bisa ikut lomba gitu untuk prestasi kalian. Oke. Saya ingin mengetahui nama-nama dari kalian terlebih dahulu ya. Saya akan mengabsen. Doni, mana anaknya? Kecil itu ya. Mas kecil di depan aja mas, jangan di belakang. Oke. Dava, itu besar. Syahrul, Yasinta, Nisfu, Farurizal. Loh, kemana anaknya? Gak hadir. Sakit. Oh ya, oke. Mega. Oh iya. Jadi ini yang nggak masuk cuma Farurizal ya. Oke. Bisa kalau dia menanyakan materinya kalian kasih tahu ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengantar fotografi terlebih dahulu sebagai pembukaan biar kalian nanti tahu bagaimana sejarah perkembangan fotografi, terus apa itu fotografi dan teknik prinsip dalam fotografi. Oke, fotografi ini berasal dari dua kata yaitu foto dan grafik. Foto berarti artinya itu cahaya ya. Selanjutnya kalau grafik itu artinya tulisan, catatan atau gambar. Jadi jika digabungkan keduanya ini akan menghasilkan kesimpulan fotografi adalah suatu proses di mana untuk menghasilkan suatu gambar melalui pantulan cahaya yang dimasukkan ke lensa yang diteruskan ke dalam bidang film. Jadi ini ada menurut beberapa ahli, saya bacakan. Fotografi adalah seni atau suatu proses penghasilan gambar dan cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke lensa kemudian diteruskan ke bidang film sehingga menghasilkan gambar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika cahaya masuk ke dalam kameranya, cahaya masuk dalam kamera itu akan diproses dan menghasilkan gambar yang sedang dipotret. Fotografi ini termasuk seni juga termasuk dalam bidang seni dan banyak kejuaraan fotografi ini sudah di Indonesia. Nah ini fotografi ini mulai ditemukan di daerah Cina, daerah Cina pada abad ke-17. Jadi ada seorang ilmuwan dari Cina yang berhasil merekam gambar dari benda yang digunakannya. Ilmuwan tersebut dari Italia bernama Angelo. Dia menggunakan serbuk perak lalu dikenakan dengan cahaya. Dia berhasil merekam gambar walaupun sebentar dan gelap. Jadi
sebenarnya pada abad ke-17 itu benih-benih fotografi itu sudah ditemukan, namun belum sesempurna sekarang. Jadi agak-agak hitam atau belum sempurna lah pokoknya kayak sekarang bagus. Terus pada tahun 1800 atau abad ke-18 ini ada seorang ilmuwan dari Inggris bernama Wedgwood. Dia bereksperimen merekam gambar positif dari citra yang telah melewati kamera obscura, namun hasil yang didapatkan sangat mengecewakan. Lalu ia berkonsentrasi membuat gambar negatif atau fotogram. Jadi Wedgwood ini melakukan sebuah eksperimen menggunakan citra kamera obscura. Namun hasil yang didapatkan itu dia kurang memuaskan atau kurang bagus. Selanjutnya dia meneruskan eksperimennya menggunakan fotogram. Lalu dia ini mendapatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya tahun 1824 ada ilmuwan bernama Joseph Neupore dari Perancis. Dia ini melakukan bahan permanen pertama yang disebut foto. Ia melakukannya melalui proses kerja mirip litograf dengan menggunakan sejenis aspal sebagai bahan kimia dasarnya. Jadi pada tahun 1824 ini dia menggunakan bahan kimia, memanfaatkan bahan kimia untuk merekam suatu gambar. Terus pada tahun 1839, jaraknya tidak jauh, ada dua ilmuwan, yaitu di bulan Januari dan sama Januarinya, cuma beda tanggal. Ini ada dua ilmuwan dari Prancis. Dia mengembangkan hasil kerja berupa foto-foto permanen ini yang disebut dengan daguerreotype yang tak dapat diperbanyak. Saat itu Daguerre telah memiliki foto studio komersil. Selanjutnya William Henry Fox Talbot, ilmuwan Inggris, memaparkan hasil penemuannya berupa proses fotografi modern kepada Institut Kerajaan Inggris. Jadi kedua ahli ini memaparkan hasil kerjanya yang berupa foto-foto tadi yang disebut dengan daguerreotype yang tak dapat diperbanyak, dan saat itu disebut Fox Talbot gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan, mungkin ada yang bertanya tentang sejarah fotografi dari abad ke-17. Silakan Mas Dawa, tanya. Udah. Sudah paham berarti ya? Oke, bisa dilanjut. Mungkin ini Mas Arul tanya. Ya, bisa dilanjut ya. Oke. Selanjutnya pada tahun 1840 ini tadi ilmuwan bernama Talbot tadi memperbaiki penemuannya, memperkenalkan kalotik, perbaikan dari sistem sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, juga menghasilkan negatif di atas kertas. Selanjutnya Abel Niépce dan Steve Victor, keponakan Niépce, memperkenalkan penggunaan kaca sebagai bahasa negatif menggantikan kertas. Jadi pada tahun ini awalnya menggunakan kertas untuk memanfaatkan kertas untuk merekam satu gambar atau menghasilkan satu gambar. Selanjutnya dikembangkan lagi menggunakan kaca, memanfaatkan kaca yang dinilai lebih baik dari kaca. Nah, di tahun ini sudah mendekati era modern karena bahan yang digunakan sudah mulai kaca tapi belum lensa gitu ya.
Selanjutnya pada tahun 1850 ada seorang ahli kimia dari Inggris lagi, bernama Brigham, memperkenalkan penggunaan collodion sebagai emulsion foto yang saat itu cukup populer dengan sebutan wet plate fotografi. Setelah berbagai perkembangan dan penyempurnaan, penggunaan roll film pun mulai dikenal. Nah, jadi ini sudah mendekati modern ya, walaupun belum gambar yang dihasilkan masih hitam putih, belum berwarna seperti sekarang. Jadi pada tahun ini mulai dikenal yang namanya roll film. Roll film itu kalian tahu pada zaman dahulu itu ada pemutaran video itu menggunakan roll yang digunakan untuk video itu. Jadi diputar. Kalau sekarang kan menggunakan rekaman itu, dulu menggunakan roll berupa gulungan gini hitam. Jadi roll ini berupa rekaman gambar-gambar, nanti diputar dan dipantulkan di layar gitu. Selanjutnya pada tahun 1888 ada seorang ilmuwan dari Amerika bernama Eastman menciptakan revolusi fotografi dunia hasil penelitian sejak 1877. Ia menjual produk baru dengan merek Kodak. Jadi berupa sebuah kamera box kecil dan ringan yang telah diberisi roll film dengan bahan kimia perak bromida untuk 100 exposure. Produk baru itu menggunakan siapa saja dapat memotret dengan leluasa karena ukurannya yang relatif kecil. Jadi pada tahun ini kalian mungkin masih mengenal Kodak ya. Kodak itu seperti gulungan pita gitu, panjang. Nah, itu di dalam pita itu, dalam gulungan itu ada roll rekaman gambar-gambar yang diputar. Jadi rekaman gambar-gambar dari beberapa gambar banyak itu diputar dalam sebuah alat gitu. Nah, nanti itu gambar itu akan muncul, bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi rekaman gambar yang telah dilakukan tadi. Kodak ini gimana ya, bentuknya kotak gini ya, kotak gini. Ada yang belum tahu Kodak? Dapat tahu? Ya tahu. Pokoknya Kodak ini di era sekarang sudah tidak ada ya, hampir tidak ada Kodak. Karena di era sekarang rekaman itu sudah menggunakan kamera yang bagus-bagus, bahkan kamera HP pun sudah bisa untuk merekam video atau memotret gambar dengan cukup bagus, bisa menyaingi kamera. Jadi nggak perlu repot-repot bawa kamera, nggak perlu repot-repot bawa alat yang besar untuk merekam gambar. Cukup dengan ponsel itu sudah bisa digunakan untuk memotret dan memvideo dengan baik di era sekarang gitu. Oke, selanjutnya hingga kini teknologi dari perkembangan dari Kodak tadi itu sangat pesat perkembangannya. Kodak itu dulu dinilai sudah cukup bagus dan efisien, namun nyatanya sekarang malah banyak timbul kaset-kaset yang lebih ringan dan lebih kualitasnya lebih baik dari Kodak. Selanjutnya prinsip fotografi. Jadi untuk bisa untuk mengenal, untuk mengetahui fotografi, untuk melakukannya kalian harus mengetahui prinsip-prinsipnya dengan baik agar nanti fotografi itu jika kalian melakukan seni lah, melakukan sebuah pemotretan
itu kalian mengetahui teknik, terus cara-caranya, terus prinsip atau ciri-ciri gambar yang baik, sehingga kalian menghasilkan suatu seni fotografi yang bisa dibanggakan, bisa diandalkan gitu. Jadi prinsip fotografi ini adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan. Jadi menurut beberapa ahli ini, prinsip fotografi ini yaitu cahaya yang masuk, memfokuskan cahaya dengan bantuan lensa kamera. Jadi cahaya yang masuk terus diolah terus sehingga untuk menghasilkan suatu gambar yang baik dan bisa dinikmati oleh indera penglihatan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dari penjelasan saya? Silakan bertanya, karena begini, kalau kalian bertanya itu akan menambah nilai kalian. Jadi nanti dalam nilai kalian rapot itu ada namanya nilai partisipasi. Jadi lalu nanti saya kasih ya tugasnya di bagian teman-temannya, kalian pelajari di rumah, dan di pertemuan selanjutnya nanti insya Allah kita akan mempelajari tentang bagian-bagian pada kamera DSLR gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri. Besok sampai jumpa di pertemuan besok minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.